berdampak langsung itu adalah yang cepat dan dapat dimanfaatkan atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara mudah. Itu yang selama ini saya alami. Oleh karena itu, tentunya dalam rangka program sosial ini yang baik itu adalah membentuk program yang bisa cepat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang kedua adalah yang mudah ngurusnya, yang mudah nguruskan dan tahu budaya ini, sehingga masyarakat yang perlu itu bisa dengan cepat dapat mengakses program. Menurut saya itu ya. Tantangan yang besar itu adalah membangun kepercayaan. Jadi, karena dana itu akan sulit kita dapatkan kalau masyarakat belum percaya pada kita. Membangun kepercayaan tentunya dengan cara portfolio, mengembangkan portfolio, yaitu aktif di bidang kerja sosial dan memberikan pelayanan. Itu yang akan menarik masyarakat untuk bisa berkontribusi. Ini memerlukan tim yang solid dan juga media yang kuat serta ujian dari kalangan kita sendiri, dari kalangan para pengelola sosial. Oleh karena itu ya kita manajemen yang baik, mulai dari pelaporan dan dokumentasi yang penting sehingga mudah untuk kita atasi. Tantangan yang kedua sebenarnya juga SDM yang terpadu. Zaman sekarang itu aplikasi harus transparan karena sudah ada fasilitas online yang bisa dilakukan. Ya saya tuh sebetulnya aktivitas sosial ini tidak mudah kecil ya, saya itu aktivitas sosial. Jadi ketika saya kuliah di Pakistan itu saya ikut aktif di dompet bapak untuk menyalurkan bantuan sampai ke tempat-tempat pengungsian, tempat-tempat telah. Kemudian sampai di Indonesia saya itu di Indo tempat itu yang mana untuk menjalankan laju inovasi. Ini alhamdulillah sekarang sudah bergerak dengan besar. Kurang lebih ada sekitar 50 mobil yang tetap di sekolah. Dan itu semuanya sibuk. Kadang-kadang satu hari sampai lebih dari satu layanan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai bisa akses kepada layanan tersebut dan juga kita sudah bisa memberikan layanan yang baik. Nah, semua dananya didapatkan dari Koi NU itu. Jadi Kota NU itu kita kumpulkan setiap desa nanti kita gunakan di daerah operasional. Sehingga masyarakat yang membutuhkan juga itu bisa gratis. Dan sampai sekarang juga saya masih di semua. Jadi kita berikan kepada masyarakat yang memerlukan kursi roda. Tidak kita berikan tapi kita pinjami. Kita pinjami sesuai dengan keperluan.
Misalkan mereka ini sudah atau mereka yang memerlukan tindakan bagi masyarakat atau di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menjaman sepenuhnya tidak dilakukan. Alhamdulillah dengan menggunakan ini donasi sosial mengalir terus. Kami datang dari yang lain, datang dari di musola ini ya kami membudayakan budaya beraktivitas sosial karena kan musola itu kan banyak anak yatim. Nah, itu kita ajak masyarakat berdiri pada mereka. Mempunyai rumah lansia, jadi kayak semacam pesantren lansia. Ketika kami mendistribusikan kursi roda juga sama. Banyak orang tua yang di rumah sendirian, tidak ada yang masak, ya nggak bisa jalan katanya. Jika kita mau kursi roda senang sekali. Apalagi juga sering kita menemukan orang tua yang di jalan dia nggak punya rumah. Tak ada masalah di rumah atau bagaimana sehingga mereka yang mereka menggunakan waktu menggunakan tempat beberapa waktu untuk tinggal atau mungkin bisa yang lebih lama atau mungkin bisa yang lama tapi karena permintaan dari keluarga sementara akan ada yang mengurusi daripada di rumah sendirian ada punya. Nah itu termasuk yang tinggi. Ketika saya masih mahasiswa di Pakistan, yang namanya itu Mr. X, saya mendirikan namanya X Foundation, mempunyai visi untuk memberikan layanan sosial di setiap desa. Layanan ambulan ini ambulan yang orangnya nggak bisa tidur aja. Punya kecil, jadi ini ambulan ini fungsinya untuk membantu darurat. Jadi kalau ada kejadian darurat kecelakaan itu lalu pulang lagi, dia langsung datang. Orang mati di rumah dia langsung datang. Kalau saya pelajari orang itu ternyata dia sekolahnya sudah nasional, jadi mampu membuat ambulan per desa itu harus satu negara. Bayangkan berapa juta ambulan. Ya lama-lama dia banyak ambulan, tapi dia punya rumah sakit, punya klinik, punya lembaga sosial yang lain. Tapi dia selalu ada di setiap ujung desa. Lalu kita berdiri sosial. Tidak usah jahil, tidak usah karena nama satu organisasi atau lembaga, tapi kita segera sebagai manusia untuk membantu manusia. Organisasi itu hanya mewakili, tapi tetap kita memiliki itu ya. Tujuan sosial ini sehingga bisa membawa organisasi itu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.